Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronoth, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah terus menargetkan situs Israel yang berada di dekat perbatasan. Hizbullah merilis video detik-detik bangunan IDF hancur setelah ditembak rudal ATGM pada Jumat 8 Desember kemarin. Bangunan tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping hingga rata dengan tanah. يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat terpukul seusai kehilangan putra kabinet perang sersan utama Gal Meir Eisenkot. Dia tewas akibat bom yang meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara pada Kamis 7 Desember kemarin. Kepergiannya meninggalkan pilu bagi Perdana Menteri Israel. Tentara muda yang masih berusia 25 tahun itu dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang di pemakaman di pusat kota Herzliya, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Prajurit muda itu adalah putra Menteri Israel Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang bertugas di Kabinet Perang Israel. Gal Eisenkot meninggal setelah sebuah bom meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara. Dia sempat dilarikan dalam kondisi serius ke sebuah rumah sakit di Israel, namun nyawanya tak bisa terselamatkan karena mengalami luka yang cukup parah. Perdana Menteri Netanyahu pun tampak begitu terpukul atas kehilangan tentara muda itu. Netanyahu
Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Wajahnya yang biasanya tampak begitu kejam kini tertunduk dan murung. Begitupun dengan ayah Gal yakni Eisenkot yang biasanya tabah kini menangis sepanjang pidato di pemakaman. Dia menerima berita kematian putranya saat meninjau operasi IDF pada hari Kamis di markas Divisi 162 di Israel Selatan bersama dengan Gats. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza melawan pasukan Hamas. Dalam pertempuran kali ini, tak sedikit tentara Israel yang tewas terbunuh. Setidaknya 5.000 tentara Israel terluka sejak perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, sebanyak 5.000 tentara Israel dikabarkan terluka dan 2.000 diantaranya mengalami cacat. Di sisi lain, media Ibrani juga memberitakan bahwa unit penyelamatan 669 sedang mengangkut sejumlah tentara Israel yang terluka dari jalur Gaza Utara. Mereka menyelamatkan 40 tentara Israel yang terluka selama 24 jam terakhir. Mereka dipindahkan dari Gaza ke rumah sakit di Be'er-Sheba. 10 tentara Israel yang termasuk di dalamnya mengalami kondisi yang terluka serius. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel pada hari Sabtu 9 Desember. Juru bicara Rumah Sakit Soroka Israel mengatakan 2 tentara berada dalam kondisi serius setelah terluka dalam operasi gagal untuk membebaskan seorang tentara Israel yang ditawan di jalur Gaza. Tentara pendudukan Israel pun mengakui sengitnya pertempuran di Khan Yunis di jalur Gaza. Mereka mengakui bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas sulit ditaklukkan. Dan Hamas masih terus melancarkan serangan terhadap pemukiman dan Tel Aviv. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam melawan musuh di Gaza masih terus berlanjut hingga Jumat 8 Desember. Dalam pertempuran terakhir di Khan Yunis, Hamas berhasil meledakkan tank Zionis yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebelum menembak, salah satu pejuang membaca doa sebanyak 3 kali dan meluncurkan serangan yang mematikan. Terlihat dari video yang dirilis Brigade Al-Qassam detik-detik pertempuran sengit melawan pasukan pendudukan Israel atau IDF di jalur Gaza. Ada hal menarik yang terjadi dalam pertempuran tersebut, di mana salah satu pejuang yang memperlihatkan momen dirinya berdiri di dekat posisi musuh. Ia lalu membaca doa sebanyak 3 kali, kemudian meluncurkan tembakan ke arah tank Israel. Alhasil tank itu langsung meledak dahsyat. Tentara yang ada di dalamnya pun dikabarkan ikut terluka. Hamas menembakkan rudal rajum jarak pendek 114 mm yang langsung memusnahkan musuh sekaligus. Selain itu, Mujahidin Al-Qassam juga berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan perangkat strobo dan menembakkannya di utara Khan Yunis. Serangan itu dilanjutkan dengan menargetkan 3 kendaraan Zionis dengan peluru Al-Yasin 105 di timur kota. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר, מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Beginilah cara media militer Al-Qassam menunjukkan peristiwa yang terjadi di medan perang. Al-Qassam merilis video penyergapan yang dilakukan tim penyelamat Israel hingga menyebabkan tentara Israel di Gaza tewas terbunuh. Dalam video yang dirilis Hamas pada hari Sabtu 9 Desember, terlihat seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza, sebab dia sedang ditahan oleh pasukan perlawanan di area Gaza. Namun, misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza itu tak berbuah manis. Pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan kawannya justru menyebabkan nyawanya tewas terbunuh akibat bentrokan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengumumkan kejadian tersebut, namun enggan menyebut misi penyelamatannya gagal. Dia hanya mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah. Misi penyelamatan yang gagal saat ini adalah bukti bahwa perang Israel di Gaza tidak lagi memiliki nilai yang serius, baik secara taktis maupun secara strategis. Setelah Hagari mengumumkan 2 tentaranya yang terluka, Hamas juga langsung merilis video yang memperlihatkan tentara Israel itu tewas bersimbah darah dengan luka tembak di dadanya. Cara inilah yang dilakukan Hamas untuk mempermalukan pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berkali-kali gagal melindungi sandera warganya sendiri.
Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada Jumat 8 Desember yang menyatakan bahwa pasukan Israel gagal dalam misi penyelamatan pasukannya yang ditahan di Gaza. Klaim itu diperkuat dengan terbunuhnya tahanan Israel yang hendak diselamatkan akibat ulah IDF sendiri. Beberapa bukti, senjata, dan juga alat tempur lainnya juga tertinggal di wilayah tersebut. Dalam misi kali ini, Israel gagal menyelamatkan temannya sendiri yang bernama Sa'ar Baruch yang ditahan di Gaza. Bentrokan Israel dengan Hamas justru mengakibatkan terbunuhnya tentara Israel muda yang masih berusia 25 tahun. Dalam video yang sama, Hamas juga memperlihatkan sisa-sisa peralatan persenjataan Israel. Di antaranya ada rompi anti peluru, ada senapan, ada alat komunikasi, dan lain sebagainya. Bukti peralatan tempur yang tersisa dalam upaya penyelamatan ini memperlihatkan kegagalan Israel mencapai tujuannya. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa 2 tentara Israel terluka parah dalam misi penyelamatan tersebut. Hagari enggan menyebut tentaranya tewas, namun Hamas menunjukkan bukti yang nyata. Pasukan Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil menargetkan posisi musuh di utara kota Khan Yunis. Serangan itu dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember dan menyebabkan beberapa tentara pendudukan terluka. Selain itu, mereka juga mengumumkan telah berhasil menargetkan ruang komando tentara pendudukan di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Akibatnya 2 tentara disergap di lingkungan Sekratuan dan daerah Karama di Gaza. Di sisi lain, tentara pendudukan juga melancarkan serangan intensif di berbagai jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan orang syahid dan terluka. Namun gerakan perlawanan Palestina atau Hamas terus menimbulkan kerugian besar di Tel Aviv. Mereka menggempur Tel Aviv dengan serangan rudal di beberapa front. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan melalui Telegram bahwa Mujahidin Al-Qassam telah menghancurkan seluruh atau sebagian 21 militer selama 21 jam terakhir. Dia juga membenarkan bahwa Mujahidin Al-Qassam menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan tentara yang ditahan, yakni Sa'ar Baruch. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.